Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Okay, good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Raden Nasbi, tutor nomor 1, especially in TOEFL class. Thank you so much for still coming to the class and eager to learn with me. In this case, now we are going to continue our learning about the skill in structure of TOEFL. Okay, just like I told you yesterday that now we are going to have some TOEFL exercise review. Okay, so we are going to review the skill that we have learned from skill number 1 until skill number 5. Okay, so it consists of object of preposition, subject, verb, and then a positive, and then present participle, as well as past participle. Okay, right. I think we can skip the correct or incorrect type of question. Okay, now we can directly go to the multiple choice question. But then if you want to see the answer, I think we can just see the answer now. By the way, have you worked on this one? Sudah pada dikerjakan untuk ininya? Apakah kemarin sempat untuk mengerjakan atau tidak? Okay, kalau tidak mungkin I'll give you the chance for you to work on this later on. Nanti misalnya akan share jawabannya di Google Classroom. Okay, now karena kita akan masuk ke tahap selanjutnya atau ke skill selanjutnya, and then kita juga harus ada review di sini. So I think allow me to just skip this exercise untuk exercise yang ini ya, yang correct and incorrect untuk reviewnya. Kita coba langsung fokus sekarang ke review dalam bentuk multiple choice. Oke, karena ini adalah bentuk pertanyaan yang akan benar-benar muncul di TOEFL itu sendiri. Oke, di bagian structure. Oke, sekali lagi, I need to confirm. Have you worked on this one? Are you done with it? Atau belum? Kalau belum, then we are going to allocate time for you to work on this one. So we have 10 questions in multiple choice. Probably it took around 5 until 10 minutes. Okay, considering the time for answering one question is around 30 seconds to 1 minute. Okay, so apakah teman-teman semua sudah mengerjakan untuk yang ini? Kalau belum, saya belum, Mister. Kayaknya yang kebanyakan juga belum ya. So silakan, I'll give you the time 10 minutes to work on this one. Okay, sekarang coba dikerjakan dulu di 1, 2, 3, 4, 7, dan 8. Nanti mungkin itu sekitar 6 menit. 6 menit, Mister akan scroll down ke bawah untuk melihat sisa nomor selanjutnya. Alright? Oh yes, not yet. Berarti belum semuanya ya. So, I'll give you the time 10 minutes. Dan untuk sekarang 6 minutes untuk 6 nomor pertama. Nanti Mister akan scroll down di 6 menit. Ketika 6 menit sudah selesai. Oke? Okay? So, silakan. Selamat mengerjakan. As always, the principle that you need to do in answering this question is the same. Sama, right? You find the verb first, and then find the subject, lalu cek apakah itu sudah betul atau tidak. And then kalau dalam bentuk tersebut belum ada kata kerjanya, berarti kita harus mencari kata kerja dan lain-lain. Okay? So, jangan buka kamus, jangan buka Google or something. Focus on yourself, believe in yourself, and then let's see apakah nanti hasil akhirnya memuaskan bagi teman-teman atau tidak. Karena itu akan menjadi nilai yang real untuk melihat to measure your current ability, your current skill in the structure of TOEFL, gitu ya. So, good luck then. Okay, 6 minutes starts now. Bisa coba ini dulu ya, pause recordingnya supaya tidak. Alright, it's already 10 minutes. The time is up. Now it's our time to check the answers. Let's start from number 1. Okay, shall we?
Let's see. Most of the answer for number 1, it's B, yeah. Yes. I think, do we need to discuss about it? Then, yeah, it's quite easy. It's quite clear. When we try to find the verb here, wait, nah, when we try to find the verb, we couldn't find it, right? So it means that we miss the verb here. Meanwhile, the possible subject will be the North Platte River. Okay, so it's a singular subject. However, kita tinggal cari aja dari option A, B, C, dan D mana yang consist ataupun berisi tentang kata kerja. A, meskipun ada float sebagai kata kerja, tapi dia ada subjek. Tapi kan kita tidak butuh subjek, so it's incorrect. C, dia flowing, verb ing, boleh jadi kata kerja, tapi harus ada to be-nya. Kebetulan ini verb ing-nya berdiri sendiri, berarti mungkin dia adalah participle, present participle. Kita nggak butuh present participle, kita yang kita butuh adalah kata kerja, sehingga membuat kalimat ini menjadi betul, karena mempunyai satu klausa, which is satu subjek dan satu kata kerja, tapi kita belum ada kata kerja, right? Berarti we are trying to find the verb. Yang D, ya of course sama, nggak ada kata kerjanya. So, it's easily B. That's how you do it. Di semua pertanyaan, especially for structure, the way we do or the way we find the answer is just like that. The question is, do I know about the meaning of the sentence? Not at all. Okay, but again, we can find the answer without knowing the meaning or the whole context, the whole meaning of this sentences. Okay, jadi selama kita tahu cara mengecek kalimat betul atau tidak dengan dalam perspektif structure, kata-kata yang mungkin terasa sulit ataupun complicated ataupun kompleks, harusnya sih bukan menjadi yang menakutkan lagi. Jadi jangan sampai terintimidasi dengan kata-kata seperti the North Platte River gitu ya, Wyoming, Nebraska, kayak sesuatu yang kayak, jauh banget saya nggak tahu apa-apa. Nggak apa-apa, oke, jangan terlalu terintimidasi dengan itu. For example, number 2, ada Biloxi, ada Sioux gitu ya, ada First People dan lain-lain. Kayak terkesan, tapi susah banget nih kalimatnya. But our job is not to find the answer, to find the meaning or to know the meaning. Our job is to find the answer, to fill in the blank. Number 2, most of the answer is A ya. Yep, most of the answers is A, then that's good. Kenapa? Ya, we have verb here, receive. And then berarti yang kita butuhkan, tidak ada kata kerja lain ya. It's name from a silk words meaning. Meaning kan berarti verb ing, berarti dia bukan menjadi verb ing kata kerja, tapi dia menjadi present participle. Boleh kan? Boleh. Lalu kata kerja sudah ada di sini, lalu kita nyari subjek. Subjeknya setidaknya Biloxi sudah betul sih subjek. Tapi berarti kita bisa memilih jawaban yang emang tinggal melengkapi Biloxi aja. Ya nggak? Kalau kita tambahin misalnya the tour included, dia tidak masuk, dia kayak semacam subject dan verb, right? Ini juga sama, subject and verb, klausa, kita nggak butuh klausa, pun juga sama participle di sini, kita tidak butuh itu. Yang kita butuh adalah subject, gitu ya, yang bisa melengkapi Biloxi ini. Kita atau phrase yang melengkapi Biloxi, itu adalah the city of Biloxi. Okay? And the answer is A. Satu lagi teman-teman, mungkin teman-teman ada yang masih bingung, apakah tetap harus mengecek misalnya seperti yang kemarin ya, kalau kita di latihan kereken kan kadang-kadang kita cek kan subjeknya apa ya, ini udah betul nggak ya receive gitu ya, ini udah betul nggak its name misalnya kayak gitu-gitu, ini udah betul nggak pakai kata kerjanya misalnya receive betul nggak, apakah harusnya pakai to be atau enggak dan lain-lain. Teman-teman, yang namanya soal di structure ini yang multiple choice, selain yang kosong ini, sudah dipastikan semuanya ini betul. Jadi kita justru harus menyesuaikan dengan yang sudah ada di sini. Oke, okay? We adjust our answer to the sentence that already exists. Kita sesuaikan. Jangan sampai kayak ini kayaknya receive salah deh. Misalnya harusnya pakai verb one atau dan lain-lain. No. Oke, okay? Jangan habiskan waktu teman-teman untuk fokus ke situ. Kita fokuskan untuk mencari jawaban yang relate atau yang cocok dengan kalimat atau kata-kata yang sudah ada di sini.
Gitu ya. Itu mungkin salah satu informasi yang mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu. Okay, now we are coming to number 3. Alright, number 3, what is the answers? Kalau yang lain kebanyakan A. Oh, ada yang C juga. Okay, and the answer is, let's see. Kata kerjanya apa? R, ada to be. Apakah dia berdiri sendiri atau melengkapi sesuatu? Tidak ya, berarti R-nya menjadi the single verb. Kata kerja yang sendiri atau utama. Nggak melengkapi kata action, misalnya verb 3 dan lain-lain. Oke, berarti dia kata kerja plural. Nah, kan R itu plural. Oke, berarti kita harus mencari subjek, which is the plan juga udah menjadi subjek, yang plural. Ya nggak? Meanwhile, kalau emang subjeknya hanya the plan, oke, apakah sudah betul? Wait, kenapa jadi keempat? Nomor 3 ya? Kelewat, sorry. Nggak apa-apa, kita cek dulu nomor 4 ya. Harusnya nomor 3 dulu. Kenapa Mister lah nomor 4 ya? Nggak apa ya. Kata kerja udah ada R, the plan itu udah bisa menjadi subjek, tapi kan the plan ini singular. Berarti kalau ini singular harusnya sih is. Tapi again, kalimat itu kan sudah betul soal itu. Justru jawaban kita harus adjust dengan, ataupun harus menyesuaikan dengan kalimat yang sudah ada. Berarti the plan ini bukan subjek. Kita harus cari option yang memungkinkan subjeknya itu plural. Apakah mungkin the the plan berarti membuat the plan ini menjadi subjek, which is salah karena kan kata kerjanya plural. On the juga sama. Having flowers the, not really. Kenapa? Karena kalau kita pakai si having flowers-nya dia di sini memiliki present participle. Oke, yang kita butuhkan adalah the natural subject yang benar-benar dari kata benda gitu ya. The flowers. Jadi jawaban yang paling tepat untuk number 4 is D. Oke. Kenapa kalau yang C juga salah? Having flower kan ini kan past participle, present participle. Berarti membuat flowers-nya ini tidak bisa menjadi subjek. Betul? Oke, sama kayak object of preposition. Nah, sekarang kita lihat yang D. Mister, kenapa yang D jadi betul? Kan tetap juga ada tipe. Lihat, the flowers of the. Of ini kan preposition, berarti membuat the plan ini menjadi object of preposition, sehingga subjek utamanya adalah the flowers. Flowers ini singular or plural? Plural, berarti dia udah cocok dengan R kata kerjanya. Sehingga nomor 4 itu D. Now we go back again to number 3. Right. Yes, kebetulan number 4. Oh, ada yang lain juga ya jawabannya. Okay, so number 3. Ini menarik. Ada yang jawabannya A, ada juga kebanyakan yang jawabannya C. Yes. Okay. Menarik ini. Let's see. Which one is the verb? Lalu cari dulu verbnya pride of lion, bla 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 bla, including bukan kata kerja ya, karena dia nggak ada to be-nya. Oke, berarti we miss the verb here. Oke, berarti tinggal cari di option mana yang mempunyai hanya kata kerja. Oke, karena subjeknya sudah ada. Gitu. Berarti option B udah pasti salah, karena dia ada subject it, nanti akan jadi double subject. Yang D juga sama, ini kan present participle, dia tidak bisa menjadi kata kerja. Nah, pertanyaannya, Mister dua-duanya sepertinya kayak betul. Can contain sama contain kan sama-sama kata kerja. Listen to me. Jika subjeknya di sini apa? A pride atau of a pride of lions? Of kan objek preposition, sehingga membuat lions itu menjadi object of preposition. Sehingga kita punya subjeknya yang singular. Satu ya. Jika jawaban teman-teman itu C, itu salah. Kenapa? Karena kalau subjeknya singular, kita harus tambahin S. Ya, harus tambahin S di kata kerja satu. Jadi harusnya contains. Karena subjeknya satu. Berarti jawaban C udah pasti salah. Oke, meskipun itu dia tetap verb satu. Kalau mau contain tanpa S, subjeknya harus plural. Remember subject verb agreement. Subjek sama verb ketika ngomongin verb satu khususnya itu harus agree, harus sama. Subjeknya singular, bentuk kata kerja satunya juga harus singular. Kalau to be berarti kan harus is kalau singular ataupun was kalau past tense. Tapi kalau ngomongin verb satu, kalau subjeknya singular, kita tambahin s.
Hasbi berjalan, Hasbi walks. Hasbi belajar, Hasbi learns. Gitu. Nah, ini juga sama. Applied kan subjek, berarti kontennya harus pakai S. Lah, berarti Mister, kenapa jawabannya harus A? Karena jika kata kerja diikuti oleh modul, can, should, must, ya kan, will, aturan subject verb agreement-nya menjadi hilang. Jadi tidak harus ditambahin S verb satunya. Oke, kita nggak pernah bilang misalnya I will walks gitu atau Hasbi will walks gitu. Enggak, dia kan Hasbi will walk gitu ya. Lalu juga di sini atau Hasbi can walk misalnya gitu. Nggak bisa, nggak Hasbi walks, tapi Hasbi can walk. Jadi karena model itu tugasnya ngasih pemaknaan baru ataupun ya pemaknaan baru terhadap kata kerjanya. Nggak hanya Hasbi berjalan, tapi Hasbi bisa berjalan gitu. Nah, ini pun sama, kita nggak harus tambahin S, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Seems like only one yang dapat betul ya untuk number 3. Well done. Mudah-mudahan alasan untuk menjawab A-nya sesuai dengan apa yang Mister sampaikan. Oke, okay? Is that true? Buat teman ini siapa nih? Mister nggak akan bilang orangnya deh. Boleh di chat ke Mister aja ya, kan karena ini direct message. Oke, okay, yang jawabannya A, apakah itu alasannya? Saya coba-coba, Mister. Sekarang jangan coba-coba ya, berarti udah tahu kan jawabannya kenapa. Gitu ya, jangan coba-coba. Ya gitu ya. Remember, pokoknya kalau verb 1 itu ada subject verb agreement. Jadi kalau verbnya verb 1 misalnya contain, verbnya subjeknya singular, berarti dia akan tambahin s. Kalau subjeknya plural, dia nggak usah tambahin s. Gitu. Kalau verb 2, Mister, apakah tetap ada subject verb agreement? Kalau verb 2-nya sendiri, ya kalau verb 2 berarti enggak. Tapi kalau misalnya pasif gitu kan pakai to be, nah to be-nya harus sesuai dengan subjeknya. Kalau is berarti subjeknya singular. Alright, number 5. Number 5, kita lihat teman-teman jawabannya kebanyakan C ya. I think we have no problem with it. Yes, the answer for number 5 is C. Oke, kata kerjanya sudah ada. Jadi kita hanya menambahkan saja ya. Subjeknya juga udah cukup ya. Nah, ini subjeknya plural juga. Kita nggak tahu meskipun artinya nggak tahu ya, that's okay. Subjeknya yang penting ini kata benda. Kenapa bisa tahu subjek, Mister? Ya ada the article. Dia menentukan, berarti ini adalah kata benda. Gitu. Oke, berarti option A yang ada kata kerja udah pasti salah. Option D udah pasti salah. Lalu juga kalau being a family juga salah. Kenapa? Karena nggak cocok dengan apa yang lagi dibicarakan di sini. Oke, kita nggak butuh apa namanya participle ya. Bahkan kalau ada being ini, dia kan juga harus ikutin to be gitu ya. Nggak mungkin kayak cuma being a family aja. Gitu. Oke, so the answer is of course C. Family of antibiotics gitu ya. Plus, jangan lupa ya, ini kan positif. Gitu. Berarti ini adalah hanyalah phrase aja. Jadi nggak usah lengkap-lengkap harus ada subjek, verb, dan lain-lain. Oke? So, a family of antibiotics. Gitu deh. Yes, number 5 is C. Number 6. Kebanyakan jawabannya apa ya? C juga, yang lain 1, 2, 3, 4, 5. Ya, C juga, C juga. Ya, good. Number 6, yes betul, C. Kita nyari kata kerja ya. Nggak ada kata kerja di sini. Oke, okay. Then kita cari aja mana kata kerja yang ada di sini. It is ini hanya ada subjeknya. Kan kita nggak butuh subjek, subjeknya sudah ada. Pun juga dengan B, ini udah pasti salah karena ada subjeknya. D bahkan bukan kata kerja. Ya udah, jawabannya adalah C. Gitu. Mister, emang taking bukan kata kerja. Ini kan participle, present participle. Dia tidak bisa menjadi kata kerja. Jangan terjebak dengan yang ing. Gitu ya. Kita udah tahu ya. Ing ini akan menjadi kata kerja kalau ada to be-nya. Gitu. Berarti kita hanya mencari kata kerja. Good. Well done. Number 7. Ada yang jawabannya A, ada yang jawaban juga apa nih B. Oke, okay. Ada A, ada B. Mister aneh nih kenapa jawabannya ada yang B. Alright, anyway, mari kita lihat. Cari kata kerjanya. Oke, ini ada koma di sini, berarti ini positif ya. Berarti dia melengkapi subjek, subjeknya Henry Adams. Oke, berarti ini kasih keterangan Henry Adams yang lahir di Boston, maksudnya kan gitu. Born in Boston. Oke, so born ini berarti bukan kata kerja di sini. Dia positif. Dia melengkapi
subjek, berarti tetap kita membutuhkan subjek kata kerja di sini. Oke? Karena di kata-kata setelahnya tidak ada kata kerja. Oke? Yang D ini ada subjeknya. Kan kita nggak butuh subjek, berarti nanti double subjek. Yang C juga sama, kata kerja tapi ada subjeknya. Oke? Yang B meskipun ada kata kerja, tapi kenapa ada connector N di sini? Kita nggak butuh connector, bahkan kalau ada N ini, dia harus menyatukan atau mengconnect atau menghubungkan dua kata yang berbeda, ataupun dua klausa yang berbeda. Tapi di sini dia, kalau ada N di sini, dia tidak menggabungkan apa-apa. Berarti jadi N atau jadi connector yang useless, penyambung yang tidak berfungsi. Dia tidak menyambungkan apa-apa. Oke, so berarti jawaban yang paling tepat adalah kita hanya butuh kata kerja. Oke, the only kata kerja yang ada di sini yang paling tepat adalah A. So number 7 is A. Nah, ini kan verb 1 became ini. Nah, sorry, verb 2 became dari kata become. Nah, itu tidak harus agree juga. Jadi kita nggak usah bingung apakah pakai S atau enggak. Gitu. Tapi kalau verb 1 tuh berarti kan become. Nah, kalau subjeknya singular, which is Henry Adams singular ya, nah, berarti harusnya becomes. Karena kan subjeknya satu, Henry Adams. Nah, berarti verbnya harus become. Tapi karena ini verb 2, dia tidak terpengaruhi. Nggak usah tambah S dan lain-lain. Sehingga jawabannya adalah tuh E. Nah, tapi itu kan itu hanya checking aja. Tapi kalau secara pengerjaan TOEFL ya langsung aja, nggak usah pikir-pikir ini verb 1 atau verb 2 harusnya. Enggak, ini kan udah pasti benar karena ini optionnya adanya di sini. Gitu. Jadi jangan habiskan waktu untuk menjelaskan itu ataupun mencoba mencari tahu itu. Tapi kalau untuk belajar boleh. Number 8 ada yang ini cuman sampai nomor 7. Sisanya belum ya, Kak? Silakan dikirim, masih ada. Nggak sempat. Oh, nggak sempat. Ini sambil kerjain aja nih, masih ada waktu nih. Cepet aja. Number 8. Yuk. Number 8 ini coba udah ada kata kerjanya nggak? Full sebenarnya bisa jadi kata kerja, tapi lihat ada the-nya. Berarti full ini nggak akan menjadi kata kerja. Karena nggak mungkin ada kata kerja ditemanin oleh artikel. Biasanya yang ditemani artikel adalah kata benda. Gitu ya. Jadi itu tipsnya. Artikel tuh the sama atau an. Oke. Okay? So we miss verb here. Tidak ada kata kerja. Oke. Okay? Lalu teman-teman tinggal cari mana yang consist of kata kerja di option A. Subjeknya sudah ada? Sudah ada. The major cause. Gitu ya. Subjeknya sih singular ya, harusnya teman-teman udah tahu. Oke, berarti kata kerja apa nih yang paling tepat? Kalau subjeknya singular, apakah are? Are kan pasti verb yang plural, berarti subjeknya harus plural. Berarti option ini udah pasti salah. Yang B mungkin, oke, tapi kita lihat option yang lain dulu. Of the tides in the ocean, tidak ada kata kerja, salah. Yang D, the ocean tides. Tides-nya itu kan ini dari kata, mungkin jadikan tides-nya menjadi kata kerja atau enggak, mungkin ya. Karena kan selalu ada kemungkinan kata benda menjadi kata kerja, tapi udah pasti salah sih, ini kan bukan kata kerja. Kalaupun ini jadi kata kerja, kan kurang tepat. Tidak ada tuh pemaknaan yang seperti itu. Itu sehingga nomor D pasti salah, karena ini kata benda pure. Okay, so the right answer is of course B. Mau dicek lagi? Boleh. Subjeknya singular, kata kerjanya juga singular is. Of the ocean tides-nya apa, Mister? Ya, object of preposition, nggak terlalu ngaruh. Kan subjeknya sudah ada, the major cause. So yes, number 8 is B. Sekali lagi, jawaban teman-teman yang betul itu B. Mudah-mudahan alasannya pun sama, karena seperti itu, seperti yang saya sampaikan. If you have another alternative, misalnya, Mister karena A, karena B, karena C, ada alasan yang lain, boleh di-share. Nanti mungkin bisa jadi input yang bagus buat teman-teman yang lain, ataupun jadi informasi yang bagus juga buat teman-teman yang lain. Number 9. Ada yang D, ada yang apa nih? Oh, kebanyakan D. Let's see. And yes, the answer is D. Still a novelty in the late 19th century. Oke, okay, koma. Nah, ini namanya apositif yang ada di awal. Berarti frasa. Oke, okay? Berarti subjeknya belum ada nih. Gitu. Kita nyari subjek, apakah kata kerjanya juga sudah ada? Limited mungkin jadi kata kerja, tapi ada kemungkinan juga dia bisa berdiri sendiri sebagai verb 2, atau mungkin jadi verb 3 dan ditemani oleh to be. Kita lihat dulu mana yang mempunyai subjek di optionnya. Kan tidak ada subjek. Berarti dengan cepat kita bisa mengeliminasi A udah pasti salah, karena tidak ada subjek. B juga udah pasti salah, karena tidak ada subjek. Oke, okay? Yang C gimana? Dia ada subjeknya juga, it, ada kata kerjanya juga, was.
It was limited to the rich. Satu dulu. But then, mari kita lihat mana yang membuat it was photography ini menjadi salah. Karena was ini kan jadi kata kerja. Limited juga otomatis akan menjadi kata kerja juga. Berarti akan ada dua verb jika kita memilih option C. Sehingga the right answer is D. Karena kita punya subjek fotografi, lalu kata kerja was yang tidak menjadi verb tidak menjadi only verb, tapi dia melengkapi verb 3 limited dan menjadi pasif. Oke. Jadi pasif berarti verb 3 was dengan limited. Was limited to the rich. Dibatasi untuk orang-orang kaya mungkin ya maksudnya, atau terbatas untuk hanya untuk orang-orang kaya. So the right answer is D. Oke. Udah di answer ya jawabannya. Nah, DNA. Right, terakhir number 10. Ya kayaknya ini cukup mudah ya, number 10. So yes, allow me to scroll down. Yes, the right answer is heirs. Kita akan mencari apa? Kata kerja. Ini meskipun panjang, meskipun terlihat apa ya, aduh kayaknya pusing banget nih kalau dilihat menganalisnya. Enggak seperti itu. Justru tugas kita sama kok. Kita untuk mencari dalam bentuk strukturnya apakah sudah betul atau tidak. Oke, a computerized map of the truth. Mana kata kerja ini? Apakah computerized? Bukan. Karena udah ada artikel berarti dia adalah subjek. Ya, subjeknya singular dong, udah pasti ya. A computerized map gitu ya. A computerized map. Ini berarti subjek nih. Oke, kata kerjanya mana nih? Meskipun sebenarnya awalnya harusnya cari kata kerja dulu, tapi kalau udah dari sini kan udah jelas subjek. Oke, apakah ada kata kerja lain? Using bukan kata kerja karena tidak pakai to be ya. Lalu juga gather sama tidak pakai to be. Lalu juga ambit juga sama. So yes, we don't have any verb here. Then the right answer should be verb. Semuanya kata kerja. Gitu. A kata kerja, B bukan kata kerja, E kata kerja, to air nggak kata kerja. Mister, kok to air nggak kata kerja? Teman-teman, tips kata kerja yang diikuti oleh to dia tidak bisa menjadi kata kerja sebagai fungsi, gitu ya. Jadi misalnya kalau teman-teman bilang I go, no, I eat to live. Live kan kata kerja juga. Nah, to live di situ bukan kata kerja. Di situ kata kerjanya hanya eat. I eat to live. Ya. So to live secara fungsi dia tidak menjadi kata kerja. Meskipun secara makna untuk hidup gitu ya, ada kata apa seperti kata kerja, tapi dia tidak menjadi kata kerja. Jadi tips lagi teman-teman, sama seperti object of preposition yang ada kata benda diikuti oleh sebelumnya preposisi tidak bisa menjadi subjek, kata kerja juga yang diikuti oleh to dia tidak bisa menjadi kata kerja. Sama seperti participle gitu ya. Fungsinya hilang, tidak menjadi kata kerja. Oke, sehingga jawabannya antara A sama C. Kira-kira kalau subjeknya singular, berarti kan verb satunya harus ditambahin S, kan dua-duanya sama-sama verb satu ya. Sehingga yang jawaban paling tepat adalah A. So, that's the reason why the answer is A, bukan C. Bahkan teman-teman ada cara lain juga, jika teman-teman suka cara yang cepat juga, teman-teman kalau lihat soal seperti ini, selain mencari kata kerjanya dulu dan lain-lain, teman-teman juga bisa lihat optionnya. Optionnya pasti ini kebanyakan dia akan mengecek kemampuan kita untuk melihat apakah kata kerja itu yang paling tepat yang mana. Berarti udah pasti di sini ya nggak ada kata kerja, gitu ya. Berarti ya udah fokusin aja nyari kenapa kata kerja yang mana yang cukup bisa membuat kalimat ini menjadi betul. Nah itu bisa lebih cepat lagi. Tapi itu untuk bisa rekomendasikan untuk teman-teman yang udah ngerasa soal yang 10 ini udah relatif mudah buat teman-teman. Oke, boleh lebih cepat dengan melihat option. Alright, tell me how many correct answer can you get? Saya penasaran. Dari 10 question, teman-teman dapat berapa? Kalau above 8 sih, harusnya you are on the right track. Di atas 6, itu cukup baik. Ada improvement, karena ini ada 5 skill loh. Ini setidaknya setengahnya dari 30 soal dari part A, harusnya udah bisa didapatkan. Udah bisa dikerjakan dengan mudah. Kalau udah di atas 6 gitu ya. Yang masih di bawah 6, that's totally okay.
silahkan rewatch again the video di skill 1, 2, 3 sampai 5, kira-kira di mana nih yang teman-teman masih salah. Kalau teman-teman mau ngeceknya, boleh lihat nih dari 10 nomor ini kira-kira salahnya di mana aja. Cek kenapa teman-teman bisa salah dalam job ini. Kira-kira skill apa yang saya kurang nih di sini. Misalnya, oh saya ternyata masih lemah ketika melihat subjek harusnya singular, makanya kata kerja satunya juga harus singular, harus pakai S misalnya. Berarti kan it's about subject and verb agreement. Kita udah bahas itu di pertemuan awal-awal di tentang penjelasan sentence, lalu juga phrase dan clause, lalu ketika melihat subjek dan verb dan lain-lain. Okay, so well done everyone. Kebanyakan di atas 6, I'm so happy. Tapi bagi teman-teman yang masih di bawah 6, that's totally okay. Sekali lagi, silakan di rewatch again and relearn again. If you have any question, mau bertanya, silakan feel free, mau itu lewat direct message or Google Classroom nanti. Ya, Mister boleh request dong lebih dijelasin lagi tentang subject verb agreement dan lain-lain, boleh gitu ya. Kalau ada waktu kita akan coba khusus membahas itu. Tapi sebenarnya again, kalau masalah structure itu ataupun pembahasan seperti grammar, Mister rekomendasikan teman-teman ngambil kelas lagi, mau itu private ataupun apa ini maksudnya umum ya, gitu ya, untuk belajar lagi tentang grammar gitu ya. Pasti itu akan menjadi game changing banget atau game changer banget dalam mengerjakan structure. Tapi again, kalaupun enggak, tetap bisa mengerjakan asalkan teman-teman tahu untuk menganalisis kalimat di structure, ya udah pakai point of view-nya atau pakai prinsipalnya seperti itu. Cari kata kerja lalu subjek. Oke, pakai pengetahuan teman-teman yang udah tahu kalau sentence itu kalimat itu bisa betul kalau setidaknya punya satu klausa, dan satu klausa itu berarti harus punya satu subjek dan satu kata kerja. Nah, ngomongin tentang klausa, subjek dan kata kerja, now we are coming to the next level of the discussion. Kalau sebelumnya di skill 1 sampai 5 kita ngebahas semacam simple sentence ataupun not simple sentence, sentence with one clauses, kata kerja kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Tapi ternyata in fact there are also some sentences that consist more than one clauses yang kita sebut sebagai multiple clauses. Teman-teman kalau yang udah paham tentang apa yang dimaksud dengan clauses, harusnya sih ini nggak jadi sesuatu yang membingungkan. Oke, berarti satu sentence kan berarti kumpulan kata-kata yang diakhiri oleh titik. Nah, kita kan biasanya nyari tuh, oke, subjeknya satu, kata kerjanya satu, karena kan setidaknya at least satu kalimat punya one clause. Tapi apakah two clause itu salah? Tentu tidak. Mau ada 2 klausa, ada 3 klausa, oke, tidak masalah, asalkan dia mempunyai elemen yang namanya connectors. Nah, connectors ini fungsinya menyambungkan klausa, connector, klausa. Atau bahkan ada yang di awal connector, klausa, klausa, boleh. Ada, nanti kita bahas satu persatu. Intinya, tugas connector di sini adalah menyambungkan 2 klausa. Tentu ada juga klausa atau connector yang menyambungkan 2 frasa, boleh aja, kayak me and you gitu kan, itu menjadi satu subjek kan, me and you atau Hasbi and Fasa misalnya gitu ya. Itu kan dia menyambungkan 2 frasa. Nah, tapi juga dalam konteks sentence structure kita akan coba ngebahas connectors yang menyambungkan 2 klausa. The skill number 6, we are going to talk about use coordinate connectors correctly. Nanti kita akan bahas tentang connectors yang coordinate gitu ya, atau coordinate connector. What is coordinate connector? Misalnya nggak mau teman-teman terlalu fokus ke istilah, teman-teman that's totally okay kalau teman-teman nggak tahu itu apa pengertiannya apa dan lain-lain. Yang penting teman-teman udah bisa mengidentifikasi jika dalam satu kalimat ada connectors, sudah bisa dipastikan, khususnya coordinate connector, bisa dipastikan dia fungsinya harus menyambungkan 2 klausa. Oke, kita lihat contohnya. Tom is singing and Paul is dancing. Prinsipnya sama, kita cari kata kerjanya dulu. Apakah ada kata kerja? Yes, is singing ya. To be is, tapi dia tidak berdiri sendiri, dia melengkapi verb ing, sehingga membuat singing ini menjadi kata kerja. Sehingga is singing adalah verb pertama. Ada satu verb. Apakah ada verb yang lain atau kata kerja yang lain? Kita cari. Yes, ada dancing yang ditemani oleh is, dan boleh kan jadi kata kerja. Alright, we have 2 verbs here.
Kalau kita sebelumnya ngelihat ada dua kata kerja, itu sudah pasti salah. Oke. Tapi sekarang kita akan coba melihat kemungkinan, the possibility, apakah boleh ada dua kata kerja ini sehingga kalimat ini menjadi betul. Mari kita lihat dengan prinsip multiple clause. Berarti kalau ada dua kata kerja, jika kalimatnya ingin jadi betul, dia juga harus punya dua subjek. Subjek dari is singing siapa? Tom. Sudah agree? Agree. Subjeknya Tom satu, dia pakai to be is. Aman ya. Tom is singing. Is dancing, apakah dia punya subjeknya? Yes, dia punya Paul sebagai subjek. Singular juga, kata kerjanya is. To be-nya is. Sehingga udah betul, singular. We have two clauses here. Berarti ada dua kata kerja, dua subjek. Betul? Betul. Apakah sudah sampai di situ cukup, Mister? Tidak. Dua kata kerja ini, dua klausa ini akan menjadi salah jika tidak ada yang namanya connectors. Connectors akan membuat dua klausa menjadi officially, bukan official, boleh, dan menjadikan kalimat tersebut betul. Di sini kita punya yang namanya and, yaitu adalah salah satu dari coordinate connectors. Oke, coordinate connectors. Nanti kita bahas kenapa namanya harus coordinate. So, the first sentence is correct. Karena ada dua klausa, Tom is singing and Paul is dancing, dan sudah ada connectors yang membuat dua klausa itu menjadi betul. So, the first sentence is correct. Nah, kenapa harus coordinate connectors namanya? Karena klausa yang disambungkan itu coordinate. Coordinate dalam konteks tenses, ataupun zona waktu yang dibahas, ataupun format, ataupun pattern-nya, sentence pattern-nya. To put it more simple, let's see. Di sini dia pakai is singing, berarti kita tahu dia ada di zona present. Oke? Bukan past tense, bukan di masa lalu, bukan juga di masa depan mungkin ya. Kita udah pasti menggunakan is, berarti dia ada di present. Maka dari itu, klausa selanjutnya yang digabungkan oleh and harus mempunyai pattern ataupun harus mempunyai tenses yang sama ataupun penggunaan verb yang sama, yaitu adalah verb yang ada di present, sehingga is-nya digunakan. Dan ini berarti and-nya berfungsi sebagai coordinate connectors yang baik. Oke, kalau di sininya was, tentunya tidak coordinate, berarti menjadi salah. Di beberapa kalimat yang lain tentu ada pemaknaan dan konteks yang lain-lain. Tapi kita ngomongin di konteks TOEFL, teman-teman, and adalah coordinate connectors. Berarti nggak mungkin Paul atau kata kerja yang dipakai di sini diganti menjadi misalnya dance pakai verb 2 ya. Nah, berarti ini tidak coordinate. See? Oke, mudah-mudahan sudah cukup jelas di situ. Kita coba cek coordinate connectors yang lain. Tom is tall but Paul is short. Kita punya kata kerja is yang sendiri ya, dia tidak menemani verb ing atau verb 3. Oke, subjeknya siapa? Tom. Ada kata kerja lain? Yes, ada is lagi. Verb, subjeknya Paul lagi. Oke, dua klausa? Boleh, boleh asalkan ada connectors. Connectnya adalah but. Kebetulan but itu adalah coordinate connectors. Kita lihat, setelah cek sampai situ, karena but adalah coordinate connector, berarti kita harus cek kata kerja yang dipakai harus coordinate. Pertama dia pakai is, dua juga dia pakai is. Sehingga semuanya sudah coordinate, so the sentence is correct. Don't forget about the comma. Coordinate connectors must have comma before the coordinate connectors. Kalau komanya tidak ada, Mister, unfortunately, dalam konteks TOEFL, it's wrong. Dalam konteks TOEFL, jika kamu miss di koma, berarti itu salah. Jangan lupakan komanya. Lanjut, itu baru but. Sekarang kita ada or. Sama. Tom must write the letter, or Paul will do it. Cari kata kerja dulu. Ada model must, berarti setelahnya pasti kata kerja. Write. So, this is the verb. Subjeknya, Tom. Cari lagi ada kata kerja nggak? Yes, ada do di sini. Do ada kata kerja, right? Karena ada model will di sini juga. Pasti will di sini. Berarti dia adalah kata kerja. Subjeknya siapa? Of course, Paul. Apakah sudah sampai di situ betul? Betul, ada dua klausa. Tapi ini akan menjadi betul kalau ada connectors.
ada connectors or di sini, yaitu adalah salah satu coordinate connectors, dan komanya sudah ada. Oke. Lalu karena ini coordinate connectors, berarti kita harus cek verbnya apakah sudah sama-sama coordinate dalam zona waktu ataupun zona waktu, dalam bentuk yang sama. Kita lihat, meskipun sama-sama pakai model must, lalu juga pakai model will, oke, ada harus dan akan, secara makna seperti yang berbeda, tapi secara pattern sebenarnya sama. Plus, kata kerja yang dipakai kan verb 1 juga. Ada write di sini, verb 1, lalu juga ada do, pakai verb 1. Nggak wrote, nggak written kan, nggak did juga. Sama-sama coordinate. Berarti, kita bisa pastikan kalimat ini menjadi betul. Mister, kalau do-nya jadi did, atau nggak ada will, lalu jadi did, apakah salah? Yes. Secara prinsip coordinate connectors, berarti coordinate connectors-nya tidak berfungsi dengan baik, sehingga ini menjadi kalimat yang salah. Mohon sekali untuk tidak memakai pemaknaan ataupun pemahaman, oke, Mister, tapi di lagu ini kayak gini, ataupun Mister, di film saya pernah dengar omongnya kayak penggunaan and dan kayak gini. Itu nggak relevan. Kenapa? We are talking about formal English, ataupun bahasa Inggris, ataupun sesuatu yang secara academic atau secara formal dibentuk. Jadi kita akan ngomongin tentang bahasa Inggris yang sangat formal, ataupun bahasa Inggris yang emang digunakan untuk yang digunakan dalam tes. Oke, jadi semua yang ada di daily conversation atau di daily life menjadi nggak relevan. Jadi tolong perspektifnya dibetulkan dulu untuk benar-benar fokus ke academics English, not daily English. Gitu. Again, kita ada so juga sama, adalah coordinate connectors, do the same thing, sama. Cari kata kerjanya, ada told, lalu subjeknya Tom, ada kata kerja love, ada subjek told, ada coordinate connectors, berarti karena dua klausa, ada coordinate connector, komanya juga ada, berarti sudah aman, aman. Tapi ada satu hal yang belum dicek, itu adalah apakah kata kerjanya sudah coordinate. Kata kerja told adalah verb 2, past tense, ada di masa lalu. Harusnya klausa selanjutnya menggunakan kata kerja past tense, sehingga membuat so menjadi berfungsi sebagai coordinate connectors. Love adalah verb 2, sehingga sudah dipastikan ini betul. Mr. Love jangan-jangan verb 3, bukan, karena kan dia berdiri sendiri. Kalau dia verb 3 pasti ditemani oleh yang namanya to be, mau itu is, am, are. Tapi karena Powell pasti antara is atau was. Gitu. Terakhir, ada Tom is tired, yet he is not going to sleep. Nah, pasti bingung. Mister, itu secara format sepertinya agak beda deh. Wait a second, mari kita lihat. Cari kata kerjanya dulu, ada is. Lalu juga ada Tom, subject. Is not going, kata kerja. Subjeknya he. Coordinate connector-nya yet. Yet itu sebenarnya sama kayak but ya teman-teman. It shows contrast. Oke, it shows contrast. Sama sih, mau pakai but, yet you can use it interchangeably. Boleh ganti-ganti pakai yet. Tapi secara pemaknaan yet itu membuat kontrasnya itu menjadi lebih formal. Gitu ya. Makanya yang pakai yet itu biasanya terkesan lebih formal gitu ya. Tapi bukan berarti but juga tidak formal, enggak. Tapi sounds more formal gitu ya. Bahkan secara pemaknaan juga bisa dibahas lebih panjang lagi. Tapi intinya yet itu sama juga. It's so contrasting gitu ya. Yang asalnya gini tapi ternyata gini. Tapi kan. Oke, anyway, yet adalah coordinate connector, berarti harus ada koma, betul. Dan again, ketuk menceknya, verbnya harus coordinate. Kita lihat, verb yang dipakai di Tom is tired itu apa? Is itu kan ada di zona present. Is ya, bukan di past tense kan? Sekarang, he is not going. Meskipun dia ada verb ing, tapi lihat, to be yang dipakai apa? Is juga kan? Berarti ada di zona present. Berarti kalimat ini sudah coordinate kata kerjanya. Sama-sama ada di zona present, atau kata kerja yang dipakai adalah sama-sama di present. Nggak pakai was. Kalau pakai was tentu jadi salah. Nggak pakai misalnya had, dan lain-lain. Atau pakai verb 2 gitu kan. Nggak juga. Nah, itu adalah fungsi dari coordinate connectors. Jadi and, but, or, so, dan yet adalah coordinate connectors yang menyambungkan dua klausa yang kata kerjanya dari dua klausa tersebut coordinate atau ada di zona waktu yang sama, zona tensis yang sama. Seperti itu.
Apa kaitannya Mister dengan mengerjakan TOEFL? Mari kita lihat. Contoh di sini. So, which one is the verb? Went out. See? Kata kerja yang lain? Occurred. Verb 2 ya. Subjek dari occur apa? A power failure. Subjek dari the lamps. Sorry, subjek dari when? The lamps. Oke. Okay? So, ada dua klausa di sini. Klausa pertama, klausa kedua. Boleh? Boleh, asalkan punya yang namanya connectors. Plus, di sini ada koma, pasti yang dibutuhkan adalah coordinate connectors. Dari A, B, C ini, atau D ini, mana yang mempunyai coordinate connectors? Kita tahu so adalah coordinate connectors, berarti jawabannya adalah B. Mister, then, next, atau letter itu emang bukan connectors. Well, dia connectors, tapi mereka connectors sequential. Jadi, dia connectors yang menyambungkan sebenarnya semacam tahap. First, I bla 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 bla. Second, atau after that, I bla 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 bla. Next, I bla 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 bla. Gitu ya. Dia connectors yang justru sequential, kayak urutan gitu ya. Dia tidak menyambungkan dua klausa. Jadi bahkan kalau dalam kalimat dia kalau punya ada misalnya then bla 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 titik. Lalu setelahnya dia next titik gitu. Jadi dia tidak menyambungkan dua klausa. Dan itu juga bukan coordinate connectors. Jadi yang bingung then letter sama next itu bukan coordinate connectors ataupun connectors itu sendiri. Dia sequential connectors. Itu untuk informasi tambahan aja. Tapi kalaupun nggak tahu itu tentang sequential connectors, kita udah tahu sih sebenarnya harusnya ini coordinate connectors, verbnya juga sama, kayak verb 2, lalu ada koma di sini, pasti ini adalah coordinate connectors. Dan coordinate connectors kan sangat mudah ya dihafalinnya, yet, so, but, and, or, gitu ya. Or juga, oke. Okay. So yes, that's the reason why we need to know about coordinate connectors, karena nanti di teman-teman melihat kalimat untuk melihat kalau ada dua klausa nggak kaget, nggak langsung bilang ini salah gitu ya. Mungkin aja kalimat ini mempunyai dua klausa kan gitu. Nah ini formulanya teman-teman mungkin boleh dipelajari and, but, or, so, dan yet. Gitu. Kalau secara formula teman-teman bisa lihat kenapa ini bentuknya seperti ini. She loved titik-titik but she koma but she wanted to cry. Nah ingat ya, to cry juga kata kerja, tapi ada to berarti membuat dia bukan kata kerja, gitu ya. So yes, verb verb love, subject she, verb wanted, subject she, berarti ada dua klausa, dia butuh connectors, itu adalah but, coordinate connectors. Nah, pemilihan but, or, dan so-nya itu baru ke pemaknaan ya teman-teman. Tapi biasanya di TOEFL itu bukan pemaknaan pertanyaannya. Jadi nggak misalnya ada yang dibutuhkan adalah coordinate connectors, lalu pilihannya ada and, ada but. Gitu. Biasanya nggak sampai situ sih. As far as I know, jawabannya tuh nggak mengecek kemampuan pemaknaan itu. Yang dicek adalah penggunaan yang tepat. Jadi pasti option coordinate connectornya hanya ada satu, yang lainnya mungkin connectors yang lain atau bahkan bukan connectors. Jadi jangan takut gitu ya. Jadi kalau emang penggunaannya kayak tadi so kan nggak ada, kalau optionnya ada n mungkin ada bingung juga ya. Kan dua-duanya coordinate connector. Lalu akan mencoba mempelajari pemaknaan. Kira-kira yang tepat itu pakai so atau n ya secara makna. Nah, di TOEFL sih setahu Mister nggak sampai situ. Nggak akan membuat teman-teman memilih harus ke pemaknaan ke situ. Tapi tetap ke sentence structure-nya aja. Pasti pilihannya hanya coordinate connector, hanya ada satu. Dan itu yang harus dipilih. Gitu ya. Sisanya teman-teman, since the time is up, karena waktunya sudah habis, teman-teman do me a favor, mungkin sekitar 5 menit, kerjakan saja dulu ini, 1-10 di exercise 6, sehingga nanti besok kita bisa langsung bahas kira-kira jawaban yang paling tepat, itu apa, apakah correct or incorrect. Kita ada contoh nomor 1, kenapa correct, silahkan dicek. Kata kerjanya ada, pertama, should be used, ya, subjeknya, the software. Ada kata kerja lain? Yes, ada kata kerja. Yes. Lalu kata subjeknya is computer. Ada dua klausa, berarti kita butuh connector. Connectornya udah ada and. Dia adalah coordinate connectors, berarti dia harus ada koma sebelumnya, sudah betul. Lalu kata kerjanya juga harus coordinate.
karena kata kerja di sini ada be, teman-teman, be ini dia adalah ada di verb 1 ataupun dalam format present, meskipun use-nya di verb 3, tapi di sini kan dia be. Gitu ya. Be ini adalah format verb 1 ataupun di present. Sehingga is juga ada di present. Sehingga kata kerjanya sudah coordinate. Dia bukan been, dia bukan bentuk be yang lain. Dia bentuknya be, berarti adalah verb 1. Sehingga ini pasif ataupun be-nya ini sudah ada di zona present. Jadi betul. Nomor 2 menjadi incorrect. Kenapa? Ada kata kerja can be seen di sini. Subjeknya the rain clouds. Ada kata kerja has fallen, tapi tidak ada subjeknya. Lalu ada coordinate connectors, berarti menyambungkan dua klausa. Tapi klausa keduanya agak error. Kenapa? Karena tidak ada subjek. Berarti but-nya tidak berfungsi dengan maksimal atau optimal. Sehingga nomor 2 menjadi incorrect. Kalau mau jadi betul, ya tambahin subjek di sini. Untuk membuat klausa keduanya menjadi betul. Jadi ada error di klausa keduanya. Oke, okay? The rest of it 3-10 silakan teman-teman kerjakan. Besok kita akan coba bahas. Right? So once again, if you have any question, feel free to reach me through Google Classroom. Please comment your question, and then I'm going to try to answer it. Mungkin di kelasnya besok ataupun di komennya langsung. Okay, everyone, thank you so much for coming to my class again. I'll see you tomorrow. Sekali lagi, mungkin ada sekitar 5 menit sebelum selesai, teman-teman boleh screenshot mungkin kalau males buka PDF-nya, atau bisa buka modulnya masing-masing untuk kerjakan nomor 3-10. Nanti besok kita cek kira-kira yang jawaban betulnya yang mana. Oke? Okay? Thank you so much everyone. See you tomorrow. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night. You're welcome, Kak Rafika, Kak Muhammad. Bye-bye.